Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran kimia minggu kali ini. Materi kita kali ini adalah hidrolisis garam part 1. Pada hidrolisis garam, anak-anak ibu diharapkan mampu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkannya dengan pH larutan. Yang berikutnya, anak-anak ibu juga mampu melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan demonstrasi percobaan untuk hidrolisis garam. Apa sih pengertian hidrolisis garam? Hidrolisis garam yaitu berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang memiliki makna penguraian. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam di dalam air. Bagaimana macam-macam hidrolisis garam? Nah, yang pertama ada hidrolisis garam sebagian atau yang dikenal dengan hidrolisis parsial. Untuk hidrolisis garam parsial, di sini reaksi garam dengan air di mana ion yang dapat bereaksi adalah anionnya saja maupun kationnya saja. Nah, garam yang mengalami hidrolisis sebagian, yaitu yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Bagaimana dengan hidrolisis garam total? Nah, untuk hidrolisis garam total, yaitu reaksi garam dengan air di mana semua ion garam dapat bereaksi dengan air, baik itu anion maupun kationnya. Nah, biasanya hidrolisis garam total hanya terjadi pada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah saja. Untuk macam-macam garam berdasarkan zat penyusunnya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya asam lemah dan basa lemah berarti ini terhidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Nah, untuk garam berikut ini diketahui bahwasanya harga konsentrasi H positif sama dengan akar KW dikali Ka per Kb, di mana harga KH atau konsentrasi hidrolisis adalah KW per Ka dikali Kb. Nah, masing-masing Ka adalah konstanta asam dan Kb adalah konstanta basa. Untuk KW, konstanta air diketahui 1 kali 10 pangkat min 14. Sedangkan Ka dan Kb tergantung dari asam ataupun basa yang diberikan di dalam soal. Di sini kita lihat bahwasanya untuk asam lemah dan basa lemah tadi, jumlah harga pH-nya bergantung kepada harga Ka dan Kb. Apabila Ka sama dengan Kb, maka pH-nya bersifat netral. Sedangkan apabila Ka lebih besar dari Kb, maka larutannya tersebut bersifat asam atau pH-nya lebih kecil dari 7. Dan apabila Ka lebih kecil dari Kb, maka larutannya bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Yang kedua ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Ingat anak-anak ibu, berarti di sini asamnya kuat, basa lemah, berarti terhidrolisis sebagian ataupun parsial. Nah, di sini rumusnya konsentrasi H positif sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam atau
konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam atau konsentrasi kation dari garam tersebut. Yang ketiga ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, ini juga merupakan hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Nah, rumusnya di sini adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam atau konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam ataupun konsentrasi anion dari garam tersebut. Nah, apabila diketahui di sini konsentrasi OH-, maka pH-nya di sini sama dengan min log OH-. Maka pH ditambah pOH sama dengan 14, maka dapatlah pH sama dengan 14 kurang pOH. Yang keempat ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, di sini garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, dia di dalam air tidak dapat mengalami hidrolisis. Nah, hal tersebut dikarenakan kedua komponen ionnya yaitu kation dan anion tidak terhidrolisis sehingga nilai pH-nya sama dengan 7 atau sama dengan netral. Berikut anak-anak ibu ada tabel asam kuat dan asam lemah. Dan ini ada tabel basa kuat dan basa lemah. Untuk contoh soalnya anak-anak ibu bisa lihat di sini, yaitu yang pertama pH dari NH4Cl atau amonium klorida di situ diketahui konsentrasinya 0,4 molaritas dengan harga Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, berarti anak-anak ibu kita mau mencari garam dari NH4Cl. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwasanya NH4Cl di sini yaitu merupakan garam yang terdiri dari basa lemah dan asam kuat. Nah, di sini HCl adalah asam kuat, sedangkan NH4 adalah basa lemah. Nah, berarti anak-anak ibu kita mencari H+-nya. Nah, untuk rumusnya di sini adalah konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam di sini adalah 0,4 molaritas. Nah, harga Kb diketahui sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 14. Jadi anak-anak ibu, kalau tidak ada dikatakan di dalam soal itu sudah harus kamu pahami bahwasanya harga KW sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Maka didapatlah akar 10 pangkat min 14 dikali 4 kali 10 pangkat min 1 per KB-nya 10 pangkat min 5. Maka didapatkanlah harga konsentrasi H positif adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, setelah itu kita mau mencari pH. Apa rumus pH? pH sama dengan min log H+. Nah, konsentrasi H+-nya sudah dapat, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5. Maka anak-anak ibu, supaya cara mudahnya kita lihat di sini 10 pangkat min 5. Nah, di sini kamu pindahkan di sini 5. Kurang, di sini kan ada kurang log kan, Nak? Kurang log 2, maka kamu 5 kurang log 2. Maka didapatkanlah pH-nya untuk NH4Cl 0,4 m adalah 5 dikurang log 2. Untuk soal yang kedua, kita mau menentukan pH dari larutan NH4 2 kali SO4. Nah, ini merupakan garam apa anak-anak ibu?
Nah, garam yang terdiri dari NH4 yaitu merupakan basa lemah. Sedangkan SO4 itu dari H2SO4 merupakan asam kuat. Nah, maka otomatis yang dicari adalah konsentrasi H positif. Nah, kita ionisasikan si garam tadi yaitu NH4 2 kali SO4 akan terhidrolisis menjadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2-. Nah, ingat anak-anak ibu, di sini ada koefisiennya 2. Nah, berarti tadi kan di sini konsentrasinya 0,1 nih. Nah, berarti karena koefisien dari NH4 plus di sini 2, maka kita kalikanlah 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Makanya, untuk mencari konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi NH4 positif. Nah, karena koefisien NH4 positif di situ garamnya ada 2, maka 2 dikali 0,1. Maka didapatlah akar 10 pangkat min 14 per. Di sini harga KB-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka per 10 pangkat min 5 kali 0,2. Maka didapatlah harganya 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, maka untuk pH-nya berapa? Maka pH-nya sama dengan min log 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Atau pH-nya sama dengan 5 dikurang log 1,4. Dapatkanlah 4,85. Untuk contoh soal yang ketiga, kita lihat di sini, pH dari larutan yang terbentuk pada hidrolisis garam NaCN 0,01 molaritas. Nah, anak-anak ibu harus tahu, garam NaCN di sini terdiri dari basa kuat dan asam lemah. Nah, maka OH lah di sini yang dicari. Nah, ya. Maka OH sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam CN min. Maka didapatlah 10 akar 10 pangkat min 14 per. Tadi harga Ka-nya berapa? 10 pangkat min 10 dikali konsentrasi 0,01. Maka didapatlah konsentrasi OH min sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau begitu otomatis dapatlah POH-nya sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 3. Nah, karena yang ditanya di sini adalah pH, maka kita harus mencari pH-nya. Nah, maka rumusannya di sini pH ditambah POH itu sama dengan berapa anak ibu? Sama dengan 14. Maka dapatlah di sini 14 kurang 3 sama dengan 11. Untuk contoh yang terakhir, di sini kita mau mereaksikan antara asam lemah dengan basa kuat. Apa perbedaannya dengan contoh 1, 2, dan 3 yang tadi? Pada 1, 2, dan 3 langsung dikasih tahu bahwasanya garam tersebut konsentrasinya sekian. Nah, kalau untuk contoh yang keempat, kita harus mencari sendiri yaitu mula-mula, reaksi, dan sisa. Kita lihat di sini, tentukanlah pH
dari larutan yang merupakan campuran 100 ml CH3COOH. Nah, ini adalah asam lemah. 0,2 molaritas dan 100 ml NaOH yaitu merupakan basa kuat 0,2 molaritas. Jika diketahui harga Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Tahap yang pertama, kalau kita menemukan soal seperti ini, kita harus mencari mol. Ya. Mencari mol. Apa rumus mencari mol? Mol sama dengan volume. Nah, di sini volume ya. Volume ini 0,1 liter dikali molaritas. Berarti V dikali M. Nah, V-nya harus dalam liter. Karena 100 ml di sini sama dengan 0,1. Nah, 0,2 mol per liter. Nah, itu untuk konsentrasi si CH3COOH. Maka dapatlah 0,02 mol. Begitu juga untuk NaOH dapatlah 0,02 mol. Maka kita buat persama reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Nah, pada awalnya CH3COOH 0,02 seperti yang di atas ini tadi ya. Ini. Terus NaOH juga 0,02, ini tadi dapat 0,02. Nah, untuk awalnya kan ini belum terbentuk ya, CH3CONa kan belum terbentuk nih. Nah, setelah mereka direaksikan, kita lihat di sini antara CH3COOH dan NaOH sama-sama 0,02 mol. Maka di sini tidak ada reaksi pembatasnya, sama-sama habis. Nah, nanti anak-anak ibu bisa membedakannya dengan penyangga. Kalau untuk hidrolisis, nanti di sini asamnya pun habis, basa kuatnya pun habis. Maka yang tinggal adalah garam. Nanti kalau penyangga antara asam dan basa dia pasti bersisa. Dapatlah konsentrasi CH3COONa adalah 0,1 molaritas. Nah, berikutnya kita mencari OH-. Apa rumus OH-? Akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Nah, KW-nya di sini adalah 10 pangkat min 14. Sedangkan Ka-nya di sini adalah 10 pangkat min 5. Sedangkan konsentrasi garamnya didapatlah 0,1. Maka konsentrasi OH-nya dapatlah sama dengan 10 pangkat min 5. Maka dapatlah pOH-nya sama dengan 5. Sehingga pH di sini 14 kurang 5 sama dengan 9. Demikianlah pembelajaran kita untuk minggu ini. Ibu harap anak-anak ibu mampu memahaminya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada ibu melalui Google Classroom maupun WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.